Unlad eh. Kasi nito? Carmina po, ma'am. Film dibuka dengan seorang gadis yang habis mandi. Dia didatangi oleh seekor ular yang merupakan hewan peliharaannya. Gadis itu bernama Karma. Dia berencana pergi merantau ke kota untuk bekerja. Sebelum berangkat, dia menitipkan ularnya kepada tetangganya agar ular tersebut dirawat ketika dia tak ada di rumah. Setelah itu, dia pergi ke kota menggunakan becak motor. Setelah perjalanan yang cukup jauh, tibalah Karma di sebuah rumah yang besar. Ternyata, dia bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah itu. Lalu, dia bertemu dengan seorang pelayan senior yang bernama Sabel, dan diantarlah dia ke dalam rumah untuk dikenalkan kepada majikannya. Karma disuruh menunggu di ruang tamu karena majikannya sedang berada di dalam kamar. Setelah sekian lama menunggu, keluarlah majikannya yang bernama Madam Grace dan juga Pak Alex. Namun, kedua majikan tersebut terlihat cuek dengan Karma. Setelah dikenalkan kepada majikannya, Karma diantar menuju ke kamarnya dan diberi penjelasan oleh Sabel tentang peraturan-peraturan rumah. Di kamar, dia bertemu dengan pelayan kedua yang bernama Anna. Dia yang akan menjelaskan tugas-tugas Karma di rumah tersebut. Anna juga menceritakan tentang pelayan sebelumnya yang bernama Monica. Suatu hari, Madam Grace menyuruh Karma untuk mengantar bir ke kandang. Sabel yang melihat itu menyuruh Karma untuk melanjutkan bersih-bersih, sedangkan dirinya yang akan mengantar bir kepada Pak Alex. Ketika Sabel tiba di kandang, dia ditegur oleh Alex karena bukan Karma yang mengantar bir tersebut. Oh, ba't ikaw nagdala niyan? Di na kayo maghintay, sir. Ubaya mo na sa iba. Namun, karena sudah terlanjur berada di kandang, Alex mengajak Sabel untuk berolahraga di pagi hari. Sabel yang tak bisa menolak pun menerima ajakan juragannya tersebut. Di sebuah kebun belakang rumah, Anna yang sedang merapikan jemuran bersama Karma terlihat sedang membicarakan majikannya. Di tengah percakapan itu, muncul seorang pria bernama Berto. Berto mulai menggoda Anna dan mengajaknya untuk berolahraga bersama di siang bolong. Waktu berlalu, ketika Madam Grace sedang mempersiapkan ulang tahun pernikahannya yang akan segera tiba, Sabel meminta izin untuk mudik. Dia juga sekaligus belanja pakaian untuk oleh-oleh keluarganya di kampung. Ikaw naman, nasaan ang pamilya mo? Baka hinahanap na tayo doon. Sesampainya di rumah, Sabel dan Karma pergi mengelilingi kebun belakang rumah. Di sana, mereka melihat Pak Alex sedang berbicara dengan seorang pria. Ketika Karma sedang makan apel di dapur, Alex datang dan meminta air minum. Alex terlihat tak sabar untuk mendekati Karma. Namun ketika mereka berdua akan melakukan aksi tak senonoh, Sabel memergoki mereka dan mengajak Karma untuk tidur karena hari sudah malam. Keesokan harinya, ketika Sabel dan Karma sedang memasak di dapur, Madam Grace datang untuk mencicipi masakan. Namun, ketika mengambil centong untuk mencicipi, Bu Grace kaget dengan motif gambar yang ada di centong tersebut. Dia memukuli Sabel karena mengira gambar tersebut adalah gambar ular, padahal itu hanya gambar tanaman rambat. Saat Sabel sedang mengobati lukanya bersama Karma, dia bercerita mengapa dia masih bertahan bekerja di rumah itu. Hal itu dikarenakan Sabel terlilit utang kepada Bu Grace untuk membiayai ibunya yang harus cuci darah setiap bulan. Karena itulah, dia tak bisa keluar dari rumah tersebut. Sabel memperingatkan Karma agar tak melanjutkan hubungannya dengan Alex. Dia khawatir Karma akan bernasib sama seperti pelayan sebelumnya. Namun, Karma yang penasaran dengan cerita Sabel menanyakan lebih lanjut tentang Monica, pelayan sebelumnya. Sabel pun menceritakan bahwa Monica adalah orang yang baik dan cantik, hingga membuat Pak Alex jatuh cinta padanya. Tak hanya itu, Monica ternyata sedang mengandung anak dari Pak Alex, yang membuat Bu Grace sangat marah karena dirinya tak bisa memiliki anak. Monica akhirnya dikurung di gudang, dan Pak Alex yang mengetahui itu mencoba membujuk Bu Grace agar membebaskan Monica. Namun, Bu Grace yang dibutakan oleh rasa cemburu menolak. Setelah itu, para pelayan diberitahu bahwa Monica telah melarikan diri bersama seorang laki yang tak dikenal. Mendengar cerita itu, Karma menjadi sedih. Fakta mengejutkan pun terungkap bahwa Karma sebenarnya adalah adik dari Monica, dan hal itu telah diketahui oleh Sabel sejak awal karena dia melihat foto Monica bersama Karma.
Esok harinya, Anna dan Berto memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi pelayan Bu Grace setelah Berto menunjukkan tabungan yang cukup untuk membangun rumah dan menikah. Berto memberanikan diri untuk memberitahu Bu Grace tentang pengunduran diri mereka, dan Bu Grace mengizinkannya. Namun di malam harinya, Berto menghilang. Karma dan Anna mencari Berto dan menemukan ponselnya di dalam pot dengan bercak darah. Di malam hari, Karma menemukan gelang milik Monica. Saat itu Pak Alex datang dan terjadilah hal yang tidak diinginkan. Pagi harinya, Karma dipanggil oleh Bu Grace. Di sini, terungkap bahwa semua tindakan Pak Alex terhadap para pelayan adalah atas perintah Bu Grace, dan Bu Grace pun menikmati hal itu. Hal ini menunjukkan bahwa Bu Grace memiliki kelainan jiwa. Bu Grace mengajak Karma untuk melakukan olahraga bersama, namun Karma berhasil mengikat Pak Alex dan Bu Grace di ranjang. Karma menginterogasi mereka tentang keberadaan Monica. Bu Grace akhirnya mengakui bahwa Monica tewas karena jatuh ke sungai saat mencoba kabur. Pada saat itu, Alex berhasil melepaskan ikatannya dan mencoba menyerang Karma, namun Sabel datang dan melumpuhkannya. Bu Grace yang berhasil melarikan diri menuju kandang ular milik Pak Alex berakhir mati ketakutan di sana. Setelah ketegangan berakhir, Karma, Anna, dan Sabel memutuskan untuk mandi bersama di kolam renang yang jernih milik majikannya. Film pun selesai.